أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء الشاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة قاعدين ومن حور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monggo kita sedaya bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah nikmat ingkang boten saged kita hitung, mulai dari nikmat bernafas, nikmat semua anggota badan yang bisa kita gunakan, baik mata, telinga, hidung, kaki dan sebagainya. Kita semua adalah telah diberi nikmat yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita bersyukur dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tak lupa kita bersolawat untuk Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pemimpin kita. Beliau adalah dijadikan teladan oleh Allah untuk kita, untuk seluruh alam. Rasulullah dijadikan teladan, dijadikan contoh. Oleh karena itu, mari kita mengikuti perintah Allah, yaitu kita bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, terus pundi kabare, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Keluarga sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Pikirannya jernih nggih, pikirannya nggih mboten sumpek nggih? Alhamdulillah. Dompete kebek nggih? Alhamdulillah. Nggih, sedaya diparingi nikmat kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tak lupa terutama di saat akhir-akhir menjelang ditinggalkannya bulan Ramadan ini, kita terutama para ulama sedih menangis akan ditinggal oleh Ramadan. Maka kesedihan ini bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai hanya bersikap sedih saja. Mari kesedihan ditinggalkan Ramadan ini kita kasih solusi yang terbaik buat diri kita. Jangan sampai kita pergi dari bulan Ramadan kita tidak punya atau tidak membawa hasil apa-apa. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di samping kita berpuasa,
di samping kita bersedekah, di samping kita amal ibadah yang lainnya, taraweh dan sebagainya, amal ibadah-ibadah yang banyak sekali kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini, jangan sampai masih ada dosa. Hendaklah mari kita bersihkan dosa-dosa kita ini, kita bersihkan. Bagaimana solusinya? Di samping kemarin kita mulai istighfar dan sebagainya, maka solusi tambahannya adalah dengan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan apa? Zakat. Hadirin rahimakumullah, di sini dijelaskan dengan berbagai macam dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, orang yang berzakat nomor satu adalah dimasukkan ke dalam surga. Niku dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 162. Ayat berapa? 162. Di situ dijelaskan apa? Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, terus tambahnya menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Loh, ini loh, jangan sampai lupa. Jangan hanya zakat saja, tapi ditambahi iman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Pahala yang besar. Apa itu pahala yang besar? Dijelaskan di situ adalah jaminan surga bagi orang yang disiplin membayar zakat. Bayar apa? Zakat. Hadirin rahimakumullah, ada lagi selain dimasukkan ke dalam surga, yang kedua adalah diampuni kesalahannya. Diampuni apa? Kita pasti selaku manusia mungkin dosa tangan karena ngetik SMS sing omongannya elek-elek, dibaca nggak enak, nah, atau berucap voice dikirim kemana-mana tapi ucapannya adalah menyakitkan hati orang lain. Kira-kira dosa apa mboten? Nah, maka dari itu dengan zakat itu diampuni kesalahan-kesalahannya itu. Ini di dalam Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 12. Sesungguhnya jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sungguh aku akan melebur dosa-dosa kalian dan sungguh kalian akan kumasukkan ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi dosanya dilebur. Nek dosanya dilebur itu hilang apa enggak? Habis nomor mboten? Habis dosanya, bersih. Bagaikan cermin yang semula ada titik-titik noda hitam, begitu disemprot pakai minyak atau pakai apa, lalu dilap. Anak APH ada di sini, ada. Nah, bersih enggak kacanya? Nah, bersih. Itulah kalau kita membayar zakat. Kemudian yang ketiga dengan zakat mendapat hidayah atau petunjuk dalam segala urusan. Pernahkah kalian belajar sumpek nggak bisa mau menerima pelajaran? Pernahkah ketika jalan-jalan ternyata ada permasalahan di tengah jalan? Nah, apa itu macet atau itu kendaraannya rewel dan sebagainya?
Semua itu ada solusinya. Di antaranya adalah dengan zakat. Allah menjelaskan di dalam surat At-Taubah ya, ayat 18. Yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharap termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi hanya takutnya kepada Allah. Oke? Tapi jangan gini, ketika disekat Pak polisi, ditanyai surat-suratnya nggak bawa, SIM nggak bawa, STNK nggak bawa, loh ditilang. Oh nggak takut Pak polisi, aku lo takutnya hanya kepada Allah. Ini adalah takut yang salah. Tetap surat-surat harus dilengkapi karena itu adalah dokumen yang memang disyaratkan oleh peraturan negara di Indonesia, ya harus ditaati. Ya, jadi di situ jangan mentang-mentang hanya takut kepada Allah, nggak takut kepada Pak polisi, nggak takut kepada Pak guru, tentara dan sebagainya. Tapi bukan itu, ya. Tetap administrasi dan sebagainya tetap dilaksanakan, tapi hanya takutnya di dalam hati ini adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut apa? Berikut lagi adalah diberi rahmat. Oh ini loh, nikmatnya luar biasa rahmat ini. Ada orang mau dimasukkan surga, terus ditanya, ya, kamu masuk surga, minta apa karena amalmu atau karena rahmat dariku? Nah, kata Allah begitu. Wes karena amal saya saja Allah, saya akan pede. Wes sholat, wes zakat, wes poso, wes haji, wes pokoknya banyak amal ibadah saya. Ya wes ditimbang ya, keimbang seret. Ternyata amalnya yang sekian ratus tahun dia hidup itu tidak ada apa-apanya. Ditimbang itu loh gak ono apa-apa nih. Dibandingkan dengan apa? Ayo coba sekarang nikmatnya mata kamu timbang, nikmatnya tangan kamu timbang, nikmatnya kaki kamu timbang. Wah, luar biasa. Ternyata ibadah-ibadah yang dilakukan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah karena masih tinggi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu luar biasa. Masih wonge gak beriman, tetap Allah itu maha rahman, maha pemberi kasih sayang. Wong gak beriman, nek dhek kepengin kaya kambe Allah ya diparingi kaya. Ya, loh, kok ada orang iman, kok ternyata nggak minta kaya, nggak diberi kaya, bukan karena Allah tidak sayang. Itulah ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, niku nggih. Jadi dengan berzakat, yang keempat mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima mendapat balasan pahala, yaitu dilipat gandakan. Nah, ini loh, dilipat gandakan. Apa pelipat gandaannya itu? Sampai disebutkan di situ, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tanpa batas. Langit bumi milik siapa? Lalu isi langit isi bumi milik siapa? Nah, kita minta apa saja oleh Allah diberi. Mau minta laut jadi milikmu diberi. Tapi untuk Indonesia laut adalah di bawah
napa? Kepemilikan negara. Udara juga di bawah kepemilikan negara. Ya, cuma kalau kita mau ngurus surat tanah itu bisa. Tanahnya dibeli terlebih dahulu atau dapat warisan dari orang tuanya diurus, itu baru nanti menjadi milik kita. Tapi apakah kalau tanah menjadi milik kita, terus kalau sudah meninggal dunia tanahnya dibawa mati? Enggak. Tanah tetap nanti diteruskan oleh ahli waris. Makanya kalau punya tanah bisa diwakafkan untuk masjid, untuk musola, untuk pondok pesantren, sehingga kalau kita meninggal pahalanya mengalir terus untuk kita. Kemudian yang keenam, menjadikan hartanya berkah, berkembang semakin baik dan banyak. Loh, ini yang diinginkan orang. Kadang-kadang ada modal 1.000 pengen nanti dapat berjuta-juta. Ada apa enggak? Ada. Cuma caranya kadang-kadang enggak benar. Tapi kalau di sini dengan berzakat, nampaknya kita berikan pada fakir miskin atau orang yang membutuhkan 8 asnaf itu, tapi itu pada hakikatnya adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Itu sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabdanya? Sedekah atau zakat tidak mengurangi harta. Loh, ini loh catatan ya. Sedekah atau zakat tidak mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah seorang hamba sebab pengampunannya bagi orang lain kecuali kemuliaan. Ya. Dan tidaklah seseorang tawadhu karena Allah, melainkan Allah angkat derajatnya. Ini jadi luar biasa, Allah memberikan berlipat ganda apa yang telah kita zakatkan. Anak-anak, Bapak Ibu yang berbahagia, dari penjelasan ini mudah-mudahan kita punya rezeki yang cukup, rezeki yang banyak. Kalau rezekinya sudah sampai nisab, sudah 1 haul, maka segera keluarkan zakatnya. Oke, punya sawah, ya, sudah panen, cukup 1 nisab, keluarkan zakatnya. Ya, demikian pula punya gaji, dihitung-hitung 1 tahun sudah cukup, ya, sudah cukup 1 nisab seharga 83 gram emas. Saniki emas pinten regine? Emas berapa? 1 gram emas berapa? 950. Nah, itu dikalikan 83 gram. Nah, itu sudah mencapai nisab. Berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah 2,5%. Demikian pula punya kambing 40, punya sapi 30, sudah dimiliki selama 1 tahun, keluarkan zakatnya. Dan semuanya dizakati. Oke? Nah, mudah-mudahan kalian semua, kita semua diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengeluarkan zakat yang akan kembalinya adalah kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita sholat juga mengeluarkan zakat. Yang menerima zakat mendoakan kepada kita, semoga Allah merahmati dan memberkahi zakat yang telah kita keluarkan dan harta yang kita masih miliki. Nggih, ngoten nggih. Dan termasuk juga nantinya kita membayar zakat fitrah, yaitu makanan pokok kita berikan kepada fakir miskin. Boleh melalui amil-amil yang tersedia itu, ya nanti amil-amil itu menyalurkan kepada yang berhak menerima. Sampun nggih? Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.